ada acara dari pihak korban ataupun terlapor. Oke, ini melanjutkan laporan yang sebelumnya. Iya betul, melanjutkan laporan sebelumnya. Mungkin seperti apa Bang pemeriksaan BAP-nya, ada berapa pertanyaan yang ditanyakan? Tadi itu sekitar ada 15-an kan, 15-an kan? 16-an kan? 16 pertanyaan. Oke. Bang, ini mungkin setelah kemarin dari pihak terlapor sendiri juga sudah mengeluarkan statement. Dari pihak terlapor kan sudah mengeluarkan statement. Ada banyak penyangkalan-penyangkalan dari pihak sana. Yang pertama itu sih haknya dia ya, mau dia mau penyangkalan haknya dia. Kita akan buktikan kan, kita sudah kuat kok, saksi ada, saksi petunjuk ada, bahkan dari visum juga kita ada ya kan. Terus juga dia korban, ya silakan dia lapor kalau memang dia korban, gampang kok. Negara ini bukan negara antah berantah, ya negara hukum, ya kan. Kami dari pihak terlapor hukum korban, kami melaporkan. Kalaupun dia merasa korban, silakan laporkan. Ada jumlah nominal yang disebutkan juga oleh pihak sana yang merasa itu adalah kerugian ya. Kerugian Bang, gimana? Ya kan? Kita buktikan dengan legal audit, ya kan? Silakan. Buktikan kalau memang itu ada kerugian dia, ya kan? Silakan. Gitu loh. Cuma di sini kan kita melaporkan kan dari pengalihan dan intimidasi serta perampasan. Jelas kok, kita buktinya jelas semua. Kalau memang dia berbeda, tapi kan nanti kan di persidangan kan bisa dibuktikan, ya kan? Kami jelas, saksi ada, bukti ada, saksi petunjuk ada, ya kan? Hasil visum ada. Berapa kami, gitu kan? Kalaupun dia ada bantah-bantahan ataupun bukti, buktikan saja nanti kita di persidangan. Mungkin untuk Kak Indra dan Kak Panji sendiri, apakah akan masih menerima untuk jalur damai atau akan melanjutkan saja proses hukumnya? Saya pribadi ya masuk ke jalur hukum aja. Mungkin kenapa Mas? Karena tidak ada itikat baik atau seperti apa? Iya. Kita sebagai korban dan juga si IM ini tidak ada itikat baik ke kita. Pak Indra mungkin? Kalau saya pribadi tetap jalur hukum, karena dari statement-statementnya yang kemarin saya dengar ada beberapa yang menurut saya jadi lelucon dia ya. Jadi maksudnya kayak value kerugian, padahal dia yang membimbing kita berapa kerugian yang ditafsirkan. Terus dia tidak menyebutkan berapa yang saya sudah kembalikan. Harusnya berbicara lagi. Ya, contohnya saya harus menjaminkan handphone saya seharga 18 juta. Uang yang saya transfer 3,1 juta untuk mengembalikan uang tiket. Uang tiket dia hanya 16.500.000. Jadi menurut saya statementnya beliau dan kuasa hukumnya jadi lucu untuk saya gitu. Itu aja sih Kak, kalau memang masih ada. Tapi kalau misalkan sampai besok sampai lulusan dari etikat baik ya tetap jalur hukum sih Kak. Bang Steve, mungkin ada komunikasi kah setelah kemarin kemunculan IM di media? Ada komunikasi nggak dari IM atau kuasa hukumnya? Sejauh ini sampai detik ini tidak ada komunikasi baik dari Ical maupun kuasa hukumnya, yang memang kami menunggu. Namun dengan kondisi seperti ini sepertinya proses akan terus berlanjut sampai di pengadilan. Artinya kalau dari Mas Panji sudah menutup pintu damai, kalau dari Mas Indra mungkin masih menunggu 1-2 hari lagi. Jika memang tidak, kita akan tegak lurus sampai di pengadilan. Memang waktu RG itu dia mengakui itu dan saya memang sedikit terenyuh. Tapi melihat tingkah lakunya yang dia bilang tengil itu adalah ekspresi, saya rasa dia lebih jago acting sih ketimbang saya gitu kan. Padahal saya waktu dia sebut ibunya sakit, dia mau menjual tanah, saya rasa kurang rasional ya dengan gaya hidupnya dia gitu loh. Yang tadinya saya nyu, tiba-tiba dia bilang tengil itu acting, saya rasa dia lebih jago acting sih ketimbang saya. Jadi kalau memang dia ada etikat baik, ya saya tetap jago. Dengan hari ini